Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Adeli Alvaro dari kelas 4A Prodi Pendidikan Bahasa Lampung dengan NPM 16, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan tokoh dari psikolinguistik yaitu Jean Piaget untuk melengkapi tugas mata kuliah psikolinguistik. Yang berikutnya, siapa sih Piaget? Mungkin kita pernah mendengar atau tahu nama dari Piaget. Piaget adalah seorang psikologi berkebangsaan Swiss dan ahli epistemologi genetik. Kita mungkin pernah mendengar teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang membuatnya terkenal. Teori ini melihat bagaimana anak-anak berkembang secara intelektual sepanjang masa anak-anak. Yang selanjutnya adalah, siapa sih Jean Piaget itu? Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 dan wafat pada 16 September 1980. Piaget merupakan anak dari pasangan Arthur Piaget dan Rebecca Jackson. Jean Piaget pada tahun 1916 menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang biologi di Universitas New Hettels. 2 tahun kemudian, pada umur 21, Piaget menyelesaikan disertasi tentang moluska dan memperoleh doktor filsafat dan terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernest von Glaserfeld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Secara berturut-turut atau bersamaan, Piaget menduduki beberapa kursi psikologi, sosiologi, sejarah sains di New Hettels dari tahun 1925 hingga 1929. Sejarah pemikiran ilmiah di Jenewa dari tahun 1929 hingga 1939, beliau pendidikan internasional dari tahun 1929 hingga 1967. Psikologi dan sosiologi di Lausanne dari tahun 1936 hingga tahun 1951. Sosiologi di Jenewa dari tahun 1939 hingga 1952. Kemudian psikologi genetika dan eksperimental dari tahun 1940 hingga 1971. Kabarnya, ia adalah satu-satunya orang Swiss yang diundang di Sorbonne dari tahun 1952 hingga 1963. Pada tahun 1955, ia mendirikan dan mengarahkan hingga kematiannya Pusat Internasional untuk Epistemologi Genetik. Penelitiannya di bidang psikologi perkembangan dan epistemologi genetik mempunyai satu tujuan unik. Bagaimana pengetahuan berkembang? Jawabannya adalah bahwa pertumbuhan pengetahuan merupakan konstruktif progresif dari struktur-struktur yang tertanam secara logis, yang menggantikan satu sama lain. Melalui proses penyertaan cara-cara logis yang lebih rendah dan kurang kuat ke dalam cara-cara yang lebih tinggi dan lebih kuat hingga masa dewasa. Oleh karena itu, logika dan cara berpikir anak-anak pada awalnya sama sekali berbeda dengan orang dewasa. Karya Piaget dikenal di seluruh dunia dan masih menjadi inspirasi di berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, epistemologi, ekonomi, dan hukum seperti yang terlihat dalam katalog tahunan arsip Jean Piaget. Dia dianugerahi banyak hadiah dan gelar kehormatan di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Artinya, setiap anak berkembang, maka kecerdasan juga akan ikut berkembang. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Berikutnya adalah
hasil pemikiran dari seorang Piaget. Apa sih 4 teori perkembangan kognitif dari seorang Piaget? Piaget mengemukakan 4 teori perkembangan kognitif. Apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, menurut seorang Piaget adalah tahapan sensorimotor. Pada tahap ini usia 18-24 bulan. Tahapan sensoriomotor adalah tahapan pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenali diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik, melihat, mendengar, serta tindakan motorik menyentuh dan mengapai. Semua hal yang dilakukan anak pada tahap ini sensoriomotor akan didasarkan pada pengalaman dan trial and error. Misalnya, anak akan menangis jika ingin mendapatkan perhatian atau mengetahui keberadaan orang tua saat anak bermain petak umpet. Selanjutnya, tahapan kedua menurut seorang Piaget adalah tahapan praoperasional. Tahapan praoperasional adalah masa di mana anak akan mengembangkan kemampuan dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini anak memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara serta berperilaku. Mungkin kita ambil contoh, kita mempunyai seorang adik. Nah, adik itu akan mencontoh apa yang kita lakukan dan kita bicarakan pada saat-saat tertentu. Jadi kita harus memilih kosakata yang baik agar dicontoh yang baik oleh adik atau anak kita, dan tidak boleh berkata kasar atau anak tersebut akan mengikuti omongan yang tidak baik itu. Perlu diketahui, pada tahap ini anak masih belum bisa menggunakan logika maupun menggabungkan dan memisahkan pikiran atau idenya. Hal inilah yang membuat anak usia 2-7 tahun kerap memiliki teman imajinasi. Tahapan ketiga dari seorang Piaget adalah tahapan operasional konkret. Tahap perkembangan kognitif anak selanjutnya adalah tahapan operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Tahap operasional konkret ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika maupun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap operasional konkret adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warna, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tahap keempat serta tahap terakhir yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yang adalah tahap operasional formal. Tahap operasional formal merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. Tahap operasional formal akan dimulai saat anak menginjak usia 12 tahun. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, tahapan operasional formal juga memungkinkan anak untuk mulai memeriksa, menilai, serta mengevaluasi pikiran atau tindakan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Piaget adalah seorang tokoh psikolinguistik dan beberapa ilmu lain seperti sosiologi dan ilmu lainnya. Pemikiran Piaget sangat berpengaruh terhadap ilmu psikolinguistik. Banyak teori-teori dari Piaget yang hingga saat ini masih dipergunakan untuk kepentingan ilmu dari psikolinguistik. Piaget merupakan seorang psikolog yang lahir di Swiss dan wafat di Jenewa. Hingga saat ini, jasa dan pemikirannya masih digunakan untuk kepentingan pendidikan. Tidak heran dengan banyaknya jasa dari seorang Piaget, maka hingga
hingga akhir hayatnya. Jean Piaget banyak mendapatkan gelar kehormatan serta banyak dikagumi oleh orang-orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata atau penyebutan nama tokoh yang kurang tepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.